Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pelajaran berikutnya merupakan sambungan daripada kajian kita yang telah lalu, di mana sudah kita bicarakan tentang ta'rifat atau definisi-definisi atau kaidah-kaidah persoalan ilmu hadis atau ilmu mustalahul hadis. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa diketahui kebenarannya tentu dengan ada alasan-alasan. Karena tidak sedikit orang yang membuat hadis Rasulullah dikatakan dari Rasulullah. Sebenarnya tidak. Itulah yang disebut dengan hadis maudhu' atau yang disebut dengan hadis palsu. Nah, sedangkan hadis yang sebenarnya itu adalah yang disebut dengan ma'udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin aw hammatin. Bahkan yang namanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu apapun yang apabila disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa semacam perkataan atau yang disebut dengan perbuatan ataupun dengan takrir. Takrir itu istilah persetujuan. Perbuatan para sahabat Nabi, ucapan para sahabat Nabi, Rasulullah mengasisi, Rasulullah menyetujui, maka itu juga dianggap adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau juga sifat-sifat Rasulullah, khalqiyah atau khulqiyah kemarin. Yang namanya khalqiyah disebut ujian kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti postur Nabi, bentuk batang tubuh Nabi. Apakah itu rambut Rasulullah, tangan Rasulullah dan sebagainya, itu namanya adalah khalqiyah. Sudah dikatakan bahwa Rasulullah itu adalah manusia yang paling sempurna di segi ciptaan Allah atau di segi bentuk batang tubuh Rasulullah. Lebih-lebih lagi au khulqiyah, di segi akhlak atau tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling sempurna. Makanya di dalam beberapa riwayat, bahkan sering-sering kita dengar dalam Maulid Al-Habsyi atau Simtud Durar namanya kitabnya, disebutkan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan au khuluqa, atau sebaliknya ahsanan nasi khulqan au khalqa. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling sempurna di segi bentuk batang tubuhnya, bahkan juga paling sempurna di segi akhlaknya. Baik, pada hari ini insya Allah kita sambung dengan kajian kita yang berikutnya, yaitu al-athar. Apa itu al-athar? Secara bahasa, adib lugatan, baqiyatus syai'. Bagus, paling pertama dulu dibarisi al-asaru, kita barisi dulu al-asaru, alif, baqiyatus syai'i, baqiyatus syai'i, ba istilahan, fihi qawlani, fihi qawlani, huma awalan huwa muradifun lil hadisi, huwa muradifun lil hadisi, ay inna ma'nahuma wahidun istilahan, ay inna ma'nahuma wahidun istilahan. Thaniyan mughayirun lahu, mughayirun lahu, wa huwa ma udhifa ila sahabati wat tabi'in, wa huwa ma udhifa ila sahabah wat tabi'in min aqwalin aw af'alin, min aqwalin aw af'alin. Sabi'an al-isnadu, al-isnadu lahu ma'nayani, lahu ma'nayan,
Alif azwul hadithi ila qailihi musnadan. Azwul hadis ila qailihi musnadan. Ba silsilatur rijalil muwasalati lil matani. Silsilatur rijali al muwasalati lil matani. Wa huwa bihadzal ma'na muradifun lis-sanadi. Wa huwa bihadzal ma'na muradifun lis-sanadi. Saminan as-sanadu alif lughatan al-mu'tamadu wa summiya kadzalika li'anna al-haditha yustanadu ilaihi wa yu'tamadu alaihi. Ba istilahan silsilatur rijalil muwasalati lil matani. Tasi'an al-matanu alif lughatan ma salaba wartafa'a minal ard. Ba istilahan ma yantahi ilaihi sanadu minal kalami. Ansir al-mustanadu bi fathin nun baina qausain bi fathin nun. As-sanadu nuqtatain summa bainal qausain bi fathin nun. Alif lughatan ismun maf'ulun min asnada syai' ilaihi bima'na azahu wa nasaba lahu. Ba istilahan lahu salasatu ma'anin. Awalan kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatun kullu sahabi ala haddatihi. Saniyan al-hadithul marfu' al-muttasilu sanadan. Salisan ayyurada bihi
ayurada bihi as-sanadu fayakunu bihadal makna masdaran mimiyan. Fayakunu bihadal makna masdaran mimiyan. Sampai di situ dulu insyaallah, nanti kita lanjut. Sadisan, yang keenam adalah al-asar. Asar ini kalau bahasa kita bekas atau juga bisa dikatakan peninggalan. Misalnya ini bekas siapa di sini. Misalnya ini ruang kelas. Ini adalah tentu bekas santriwati yang tahun yang lalu karena sudah ditinggalkan oleh mereka. Berarti ini bekas namanya. Artinya peninggalan. Kursi. Ini kursi siapa ini? Ini kursi adalah kursi santri-santriwati yang tahun yang lalu. Ini artinya peninggalan santri-santri yang telah lalu. Ini namanya bekas. Misalnya segala macam. Mungkin kita misalnya memakai sandal. Sandal itu masih bagus, tapi bukan belian kita, bukan tukaran kita. Kita pakai. Ini sandal bekas siapa? Oh, ini bekas sandal kakak saya. Ini berarti kan bekas namanya. Seperti itulah. Itu yang namanya asar. Secara bahasa, baqiyatus syai' atau sisa peninggalan. Misal, Rasulullah SAW ada punya asar. Apa asar Rasulullah, peninggalan Rasulullah? Banyak di antaranya. Rasulullah meninggalkan sandalnya. Di mana di sekarang ini? Sandal Rasulullah terumpah kalau zaman bahasanya. Sandal Rasulullah itu ada di Turki sana, di Istanbul sana. Itu peninggalan namanya, asar. Rasulullah juga meninggalkan jubah beliau. Nah, juga disimpan di mana? Di Turki sana, di Istanbul sana. Itu juga bekas. Ini baju siapa? Ini jubah siapa? Ini sandal siapa? Sandal Rasulullah. Banyak peninggalan-peninggalan Rasulullah. Misalnya seperti tadi sandalnya, atau juga terumpahnya, atau berupa yang disebut dengan jubahnya. Bahkan lagi ada yang disebut dengan sunduk lawangnya. Sunduk lawang Rasulullah. Macam-macam peninggalan Rasulullah, tidak sedikit. Ada meninggalkan yang namanya bekas celak matanya, wadah celak mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga bekas namanya. Jadi tidak sedikit Rasulullah meninggalkan bekas, meninggalkan sesuatu. Itu namanya adalah asar secara bahasa. Kalau secara istilahan fihi qaulani huma, ada dua qaul, ada dua pendapat. Apa yang dua pendapat itu? Pertama, huwa muradipun lil hadisi. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa peninggalan Rasulullah itu muradipun. Muradipun itu kita bersinonim, bersamaan dengan hadis Rasulullah. Jadi asar iya hadis, ahadis iya asar. Nah, itu pendapat yang pertama. Ai inna ma'nahuma wahidun istilahan. Ai yaitu atau yakni sesungguhnya makna keduanya wahidun, satu istilahan. Jadi secara istilahan sama, ia peninggalan, ia tadi dikatakan hadis. Nah, misalnya ini peninggalan Rasulullah, apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah tadi sunduk lawang. Ada lagi di antaranya adalah peninggalan Rasulullah, misalnya seperti tadi yang disebut dengan jubah Rasulullah, sandal Rasulullah, wadah celak mata Rasulullah, dan sebagainya. Itu namanya adalah disebut asar, peninggalan. Maknanya sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang kedua, mughayirun lahu, ada perbedaan. Apa perbedaannya disebut? Wa huwa ma udhifa ila sahabati wat tabi'in min aqwalin au af'alin. Yaitu ada perbedaan. Apa perbedaannya? Huwa ma udhifa ila sahabah. Sesuatu apapun yang apabila dinisbahkan, disandarkan kepada para sahabat-sahabat Rasulullah dan para tabi'in, apakah min aqwalin, aqwal jamak daripada qaul. Qaulun jamaknya aqwal, qaulun jamaknya aqwal, au af'al
atau perbuatan. Af'al itu perbuatan. Kalau akwal jamak daripada kaul, ucapan-ucapan. Af'al perbuatan-perbuatan, jamak daripada fi'al. Nah, jadi apapun yang diucapkan oleh para sahabat Nabi, apapun yang diperbuat oleh para sahabat-sahabat Rasulullah dan para tabi'in, tahu yang namanya sahabat Rasulullah, tahu yang namanya para tabi'in. Nah, insya Allah nanti kita jelaskan. Nah, ya memang kita menyadari kesulitan kita pada saat ini, barangkali karena tidak menggunakan papan tulis dan segala macam, ya sekadar aja dulu. Tapi insya Allah nanti kalau kita ada kesempatan, kita mengetahui apa itu sahabat Nabi, siapa itu sahabat-sahabat Nabi, dan siapa itu dan apa itu yang disebut dengan tabi'in, nanti insya Allah kita akan tahu. Nah, sekelas pintas kami ingin sampaikan, sahabat Rasulullah itu disebutkan man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata 'alal Islam, hadha huwa sahabah. Yang namanya sahabat Rasulullah itu orang yang pernah melihat Rasulullah. Kemudian setelah melihat Rasulullah wa amana bihi, dan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, mengimani, mempercayai Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul, seorang nabi, artinya beriman kepada Rasulullah tadi. Wa amana bihi wa mata 'alal Islam, dan matinya pun dalam keadaan beragama Islam. Itu disebut sahabat. Jadi sahabat itu ada 3 syaratnya. Pertama, man ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kalau orang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah tidak disebutkan dengan sahabat. Jadi syarat utama orang berjumpa dengan Rasulullah, orang yang dikatakan sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada lagi syarat berikutnya. Apa di antaranya? Wa amana bihi, beriman kepada beliau, percaya kepada Rasulullah bahwa Rasulullah adalah seorang nabi atau seorang rasul. Kemudian matinya lagi, wa mata 'alal Islam, matinya dalam keadaan beragama Islam. 3 syaratnya. Jadi kalau orang cuma hanya melihat Rasulullah, tidak beriman, bahkan matinya tidak beragama Islam, seperti misalnya Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lainnya. Mereka cuma hanya melihat Rasulullah, tapi tidak beriman, bahkan matinya dalam keadaan kafir, itu tidak dikatakan adalah sahabat Rasulullah. Tadi 3 syaratnya. Pertama, melihat kepada Rasulullah. Yang kedua adalah beriman. Beriman pun tidak cukup hanya kepada Rasulullah tadi. Misalnya, orang pernah melihat Rasulullah sudah. Wa amana bihi, mempercayainya. Rasulullah adalah Nabi kita itu seorang Rasul, seorang Nabi Muhammad itu seorang Rasul, seorang Nabi. Wa ma ta'ala ghairil Islam, namun matinya bukan beragama Islam. Umpamanya munafik. Nah, tidak sedikit itu juga. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia berjumpa dengan Rasulullah, dia beriman, tapi pada akhirnya dia berbalik. Matinya bukan beragama Islam, menjadi orang munafik, tidak dikatakan sahabat Nabi. Jadi sahabat Rasulullah itu syaratnya ada 3. Pertama adalah orang yang melihat kepada Rasulullah, berjumpa secara langsung, kemudian beriman kepada Rasulullah, percaya bahwa Nabi Muhammad, bahwa Rasulullah itu adalah seorang Nabi, seorang Rasul, kemudian matinya pun dalam keadaan beragama Islam. Inilah yang disebut namanya adalah sahabat. Nah, itu 3 tadi. Nanti insya Allah ada kesempatan lain akan kita salin, akan kita tulis, kita berikan penjelasan lebih lanjut. Kemudian tabi'in, siapa itu tabi'in? Tabi'in itu adalah orang yang hidup sesudah para sahabat-sahabat Nabi. Tabi'in itu definisinya begini, man ra'as sahabah atau ashaban Nabi, siapa yang pernah berjumpa, bertemu dengan salah seorang satu pun, misalnya di antara sahabat-sahabat Rasulullah yang sekian banyak itu, satu pun pernah berjumpa, namun juga syaratnya dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulullah, dan juga wa mata 'alal Islam, matinya pun dalam keadaan Islam. Ini disebut namanya tabi'in. Makanya Rasulullah mengatakan zaman yang paling baik, zaman yang paling tinggi, yang paling mulia itu, kata Rasulullah, apa? Khairul qurun qarni, kata Nabi. Sebaik-baiknya zaman itu, kata Rasulullah, adalah di zamanku, kemudian di zaman para sahabat Nabi, di zaman para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, para pengikut-pengikutnya, dan sampai kepada akhir zaman atau sampai kepada hari kiamat.
Nah, jadi zaman yang paling murni, zaman keemasan itu zaman para sahabat Nabi, zaman para tabi'in dan atba'ut tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita saat ini, bahkan sampai kepada akhir zaman, sampai hari kiamat. Nah, ada sebagian ulama mengatakan wallahu a'lam khairul qurun qarni. Qarni itu kan 4 hurufnya. Ada huruf qaf. Nah, ini perlu diperhatikan. Ada huruf qaf, ada huruf ra, ada huruf nun, ada huruf ya. Qarni. Jadi kata Nabi, sebaik-baiknya zaman itu adalah zamanku, karni. Maknanya kata para ulama, karni itu hanya perinciannya. Kaf itu diambil dari akhir nama Sayyidina Abu Bakar ini Siddiq. Kafnya yang diambil. Adapun ra itu diambil daripada akhir nama Sayyidina Umar. Nah, jadi kaf disambung dengan ra, bacaannya kar. Adapun nun itu diambil dari akhir nama Sayyidina Utsman. Adapun ya terakhir diambil daripada akhir dari ujung nama Sayyidina Ali. Jadi nun kalau disambung dengan ya, ni bacaannya. Nah, secara keseluruhan qarni. Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni. Sebaik-baiknya zaman itu kata Rasulullah zamanku, zaman Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Utsman dan zaman Sayyidina Ali, summa yaluni, kemudian terus sampai ke bawah. Nah, apalagi semakin ke bawah, semakin menurun, semakin dikatakan semakin anjlok, semakin ujian kita segala-galanya kekurangan. Nah, jadi itulah dikatakan zaman yang paling bagus, yang luar biasa disebut dengan zaman keemasan itu adalah zaman Rasulullah, zaman para sahabat Nabi dan zaman tabi'in. Kembali kita, yang namanya tabi'in itu adalah orang-orang yang pernah berjumpa dengan sahabat Rasulullah. Kita pernah berjumpa dengan Rasulullah? Tidak pernah. Nah, berarti kita bukan tabi'in. Tapi kita ini adalah pernah berjumpa dengan guru kita dengan gurunya, terus sampai kepada tabi'in, sampai kepada para sahabat Rasulullah, dan sampai kepada Rasulullah. Berarti kita cuma hanya pengikutnya. Di bawah jauh beberapa sudah abad. Nah, jadi disebut namanya kembali mughayyirun lahu. Pendapat yang kedua, wa huwa ma'udhifa ila sahabah, apapun yang disandarkan kepada para sahabat Nabi, wat tabi'in, dan para tabi'in, para pengikut-pengikutnya, yaitu sesudah para sahabat Nabi tadi tabi'in. Di bawah daripada itu disebut dengan atba'ut tabi'in. Min aqwalin au af'alin. Apakah itu berupa ucapan para sahabat Nabi atau berupa semacam perbuatan-perbuatan para sahabat Nabi, itulah yang disebut namanya asar. Itu pendapat yang kedua. Ada pendapat yang pertama tadi mengatakan yang namanya hadis itu adalah baki, yang disebut yang pertama tadi mengatakan muradifun lil hadis, bersinonim, bersamaan dengan hadis. Di segi maknanya sama secara istilahan. Jadi apa saja yang peninggalan Rasulullah, apakah baju Rasulullah, apakah tadi pici atau surban Rasulullah, seperti yang sekarang ini dikumpulkan di Turki sana, berupa surban Rasulullah, jubah Rasulullah, sandal Rasulullah, susunduk lawang Rasulullah, bahkan dikatakan lagi di antaranya wadah celak mata Rasulullah, bahkan ada yang mengatakan gigi Rasulullah, ada juga rambut Rasulullah. Semuanya itu disebut namanya baqiyatus syai', peninggalan Rasulullah, sama dengan atau bersinonim maknanya dengan hadis Rasulullah. Nah, kita sudah tahu tadi hadis itu bukan hanya ucapan. Hadis itu kan tadi min aqwalin. Nah, ma'andal hadis. Kembali kita supaya lebih tajam lagi. Yang namanya hadis itu ma'udhifa, apapun yang disandarkan kepada Rasulullah. Min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Jadi apa saja yang ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau persetujuan Rasulullah atau sifat-sifat Rasulullah yang ada dua, ada khalqiyah, ada khulqiyah, kesemuanya itu adalah disebut dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah. Al-isnadu lahu ma'nayani. Yang namanya isnad, nah, ada dua makna. Nah, nomor 8 saminan, nomor 7 sabi'an al-isnadu. Apa al-isnad? Lahu ma'nayani, ada dua makna. Lahu ma'nayani, ada dua makna. Alif, azwul hadis ila qailihi musnadan. Azwul hadis ila qailihi musnadan. Azwu itu ujar bahasa kita ujung. Ujung hadis yang disandarkan kepada orang yang mengucapkannya. Musnadan secara
langsung. Azwul hadis ila qailihi musnadan. Jadi ujung hadis yang disandarkan kepada orang yang meriwayatkannya itu menurut Arif tadi. Kemudian yang kedua, silsilatur rijalil muwasalah lil matani. Jadi ada yang mengatakan bahwa isnad itu ujungnya, para habisannya orang yang meriwayatkan hadis. Pendapat yang kedua, silsilatur rijal, silsilah mata rantai. Tahu mata rantai? Kan misalnya ada kalung. Nah, kalung itu seperti misalnya ini tasbih. Ini mata rantai yang terikat, yang tidak terpisah secara keseluruhan ini. Ini mata rantai namanya. Atau besi misalnya, atau apa saja. Yang apabila terikat seperti ini, yang menjadi satu itu namanya adalah silsilah. Nah, silsilah. Ikatan bahasa kita. Ikatan mata rantai. Ar-rijal jago-jago. Ar-rijal itu kan laki-laki. Apa maknanya laki-laki? Ya, dalam artian para perawi-perawi hadis, para jago-jago. Memang ar-rijal ini jamak daripada rajulun. Tapi bukan berarti misalnya ar-rijal ini lalakian, laki-laki. Cuman hanya yang meriwayatkan hadis Rasulullah itu cuman hanya laki-laki, tidak. Jadi kalau disebutkan misalnya laki-laki, bukan berarti tidak ada bibinian, tidak ada perempuan yang meriwayatkan hadis, tidak. Cuma dalam artian bila sudah disebut ar-rijal itu para jago-jago. Jadi sana itu masuk yang namanya laki-laki. Tapi insya Allah tidak ada yang namanya bincong, tidak ada. Jadi laki-laki dan perempuan itu disebut ar-rijal. Silsilatur rijal artinya mata rantai para jago-jago perawi hadis. Nah, ar-rijal. Al-muwasalah yang bersambung, lil matani yang bersambung sampai kepada matan. Jadi hadis misalnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan matan namanya, ucapan Nabi, teks nanti insyaallah ada nih pada nomor 9 nanti akan dibicarakan. Jadi hadis itu kan ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Siapa yang meriwayatkan? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meriwayatkan daripada Rasulullah. Kemudian nanti diriwayatkan oleh orang yang berikutnya terus sampai ke bawah, sampai kepada pada ujungnya misalnya rawahul Bukhari terakhirnya. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari guru beliau dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya, akhirnya sampai kepada tabi'in tadi, sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah. Nah, jadi ini namanya ikatan mata rantai. Ini misal nih tasbih. Ini misalnya Rasulullah nih. Nah, ini kan Rasulullah. Yang misalnya ini Imam Bukhari, ini lihat. Nih, saya punya tasbih. Ini ada ini putih misalnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, terus akhirnya sampai kepada ini yang disebut dengan tabi'in. Pada akhirnya sampai kepada imbah tabi'in. Siapa tadi di atas daripada tabi'in? Yaitu sahabat Nabi. Kalau sahabat Nabi dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini namanya adalah ikatan mata rantai para perawi-perawi hadis Rasulullah. Ini pas nih contohnya nih. Jadi ini misal, ini tadi Rasulullah, hadis Rasulullah. Ucapan Nabi ini didengar atau disaksikan oleh Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan kepada murid beliau yang di bawah. Terus di bawah sampai akhirnya sampai kepada Imam Bukhari misalnya. Nah, atau misalnya dari bawah, Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, terus sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disebut dengan silsilatur rijal al-muwasalah lil matani, yaitu adalah ikatan mata rantai para jago-jago hadis. Ini disebut jago-jago nih. Misalnya dari Imam Bukhari. Nah, ini jago namanya. Ujar kita tuh bahasa orang-orang yang ar-rijal, orang-orang yang meriwayatkan hadis Nabi, orang-orang yang hebat, sampai kepada sahabat Nabi dan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa bihadzal makna muradipun lis-sanadi. Yang seperti ini juga adalah muradipun. Istilah kata uji kita bersinonim, bersamaan dengan yang disebut dengan hadis Rasul, dengan sanad. Nah, jadi disebut sanad iya juga, isnad iya juga. Nah, itu ngarannya bersinonim, bersamaan. Jadi boleh disebut sanad. Nah, orang menyebutkan, ini sanadnya aja bersambung lah lawan Rasulullah. Ya, ini tadi. Nah, akhirnya jawabannya
bersambung karena tadi ikatan dari Imam Bukhari atau Imam Muslim terus atau siapa saja, apakah Abu Daud, apakah Imam Tirmidzi, Nasai dan sebagainya, terus ikatannya sampai kepada Rasulullah. Ini artinya bersambung. Jadi ini bisa disebut isnad, bisa disebut juga sanad. Nah, sanad hadis ini bersambung belajar. Baik. Kemudian as-sanadu. Nah, nomor 8 saminan as-sanadu. Apa itu sanad? Nah, ini penjelasan as-sanad. Alif lugatan al-mu'tamadu, orang yang bisa diperpegangi. Al-mu'tamadu. Tentu orang yang meriwayatkan hadis itu orang yang bisa dipegangi, orang yang bisa dipercaya. Tidak mungkin sembarang orang. Apalagi ini disebut adalah para perawi-perawi hadis yang mereka sudah kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang tidak pernah melakukan kebohongan dan segala macam. Makanya hadisnya yang seperti itu disebut adalah hadis sahih, bukan berasal dari orang-orang yang pendusta atau orang yang pembohong. Wasumya kadzalik li'annal haditha, dinamakan seperti itu. Nah, tadi disandarkan tadi dinamakan seperti itu li'annal haditha, karena yang namanya hadis Rasulullah itu yustanadu ilaihi, bersandar kepada mereka, wa yu'tamadu alaihi, dan dinisbahkan kepada mereka. Artinya ujian kita dipegang oleh mereka. Jelas, orang-orang yang meriwayatkan hadis itulah orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang jujur, orang yang tidak pernah melakukan kebohongan dan tidak pernah melakukan yang namanya kefasikan. Nah, nanti kita insya Allah akan belajar apa itu, bagaimana itu syarat-syarat hadis sahih. Siapa yang disebut dengan para perawi-perawi itu, bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana akhlak mereka, bagaimana kelakuan mereka. Nanti kita akan pelajari insya Allah. Tapi untuk sementara yang namanya disebut dengan sanad tadi adalah disandarkan kepada orang-orang yang jujur, kepada orang-orang yang bersih, orang-orang yang jauh daripada sifat-sifat tercela. Kemudian istilahannya ya tadi kembali kita. Istilahannya yang disebut dengan sanad itu silsilatur rijalil muwasalati lil matani. Silsilah ya tadi, ikatan mata rantai. Nih, ikatan mata rantai. Ar-rijal, para perawi-perawi hadis atau jago-jago hadis, maksudnya orang-orang yang hebat, bukan laki-laki aja. Ar-rijal ini memang bahasanya tadi sudah jelas diambil daripada rajul, jadi kita laki-laki, tapi bukan berarti laki-laki. Bahkan dikatakan tidak sedikit perempuan yang banyak, seperti misalnya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, itu adalah bukan laki-laki, istri Rasulullah, seorang perempuan, tapi itu kadang-kadang melebihi daripada seorang laki-laki di dalam segi ilmu hadis. Karena beliau banyak menghafal hadis Rasulullah, apalagi para sahabat-sahabat Nabi cuman hanya mengetahui hadis-hadis yang ada ketika berteman, ketika di luar pada rumah. Nah, sedangkan berada di dalam rumah itu paling banyak mengetahui adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang disebut dengan istilah apa sanad tadi, menurut istilah silsilatur rijal, ikatan mata rantai para perawi hadis, al muwasalah lil matani, yang bersambung kepada matan. Matan sekali lagi saya ingatkan, yang namanya matan itu hadis Rasulullah. Ya tadi, apa aja ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, ini kan matan. Yang diucapkan oleh Nabi itu matan. Tek bunyi hadis Rasulullah atau lapas hadis Rasulullah. Jadi silsilatur rijal, ikatan mata rantai para perawi hadis sampai kepada ucapan Rasulullah, sampai kepada perbuatan Rasulullah, itu namanya disebut adalah as-sanad. Nah, barangkali untuk episode yang ini dulu untuk sementara ini. Insya Allah nanti kalau kita sambung pada pelajaran berikutnya, al-matan, apa itu musnad, apa itu musnid, dan seterusnya. Mudah-mudahan ada faedahnya kepada kita semua dan Allah senantiasa meridai kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.